cukup dijadikan Halo? Tapi bicara sedikit singkong aja ya. Kalau dulu mungkin cukup dibuat cemplon ya, atau singkong goreng. Tapi dengan lidah-lidah milenial ini kan sudah tidak mau merasakan hal yang seperti itu. Kita harus punya inovasi, kita kembangkan untuk dijadikan makanan-makanan yang sekiranya itu kaum milenial juga senang makan produk-produk atau hasil alam yang sudah diinovasi sedemikian rupa. Saya kira insya Allah semua siapa yang nanti akan menjabat menjadi Sartono Harjo 1 ya, saya kira komitmen sekali untuk selalu hadir untuk usaha mikro, kecil dan menengah itu selalu hadir, dan itu selalu akan diberi suatu perlindungan untuk pelatihan-pelatihan, untuk bersinergi kepada instansi-instansi yang terkait untuk memajukannya UMKM yang ada di Sartono Harjo untuk menopang perekonomian yang maju, tangguh, dan selalu bisa diandalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anwar Zanuri. Saya akan berpindah untuk memandu untuk proses ini. Terima kasih Mbak Alfi yang sudah mengantarkan proses beberapa menit sebelumnya. Ya, selanjutnya saya kira kita akan memperdalam apa yang tadi disampaikan oleh para calon terkait dengan visi misi yang sudah disampaikan oleh para calon. Pertama, karena tadi sudah disampaikan oleh nomor urut 1, kita akan ke nomor urut 2 dulu, biar adil ini. Kita ke Bapak Anwar Zanuri, terkait berdikari secara ekonomi, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi concern dari Bapak agar Sartono Harjo bisa berdikari secara ekonomi? Pak Anwar, 3 menit, silakan. Untuk berdikari secara ekonomi Sartono Harjo ya saya kira semua warga Sartono Harjo ya itu bisa bahu-membahu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak menjadi ketergantungan, tidak menganggap di luar sana itu lebih baik, tidak menganggap di luar sana itu lebih enak, tidak harus mempunyai cita-cita menjadi ASN, Nyon Sewu, menjadi ASN, tapi kita mengembangkan usaha-usaha yang ada, potensi-potensi yang ada di situ, kita berbahu-membahu dengan pemerintah, khususnya Sartono Harjo, kita saling mengadakan komunikasi, hasil apa saja yang ada di situ, perekonomian apa saja yang ada di situ, mungkin nanti saling keterkaitan, dari peternak mungkin, dari petani, dari peternak kita sondingkan ke misalnya ayam saja satu, ayam itu nanti kita jual ususnya, kita jual kepalanya, kita jual cekernya, itu ke semua angkringan-angkringan yang ada di Sartono Harjo itu dalam satu bentuk saja. Dan angkringan di Sartono Harjo itu kurang lebih saya pernah jalan-jalan menghitung itu kurang lebih 30 tempat. Itu kalau satu angkring saja itu membutuhkan 50 ceker, itu kan sudah banyak sekali yang dibutuhkan. Itu baru dari satu, belum kepalanya, belum sayapnya, dan lain sebagainya. Untuk itu kita menggali potensi-potensi yang ada, kemudian kita duduk bersama, mau diapakan, kita berikan jalan keluar, kita beri pendampingan, mungkin juga kita memberi pelatihan, mungkin juga kita memberikan aset jalan untuk mendapatkan modal-modal. Seperti sekarang yang telah diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan KUR, itu yang saya hubungannya sangat ringan sekali, 0,3 atau 0,2 berapa, itu kan sangat membantu sekali kepada pelaku-pelaku usaha mikro dan menengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akan beralih ke nomor urut 1. Bagaimana tadi juga disampaikan penting upaya penguatan ekonomi atau usaha kecil. Langkah-langkah apa dalam waktu singkat Pak yang akan bisa dilakukan supaya usaha kecil itu bisa menjadi raja di Sartono Harjo itu sendiri? Pak Harjuno, silakan. Sama 3 menit. Hitungan mulai sekarang.
sudah saya sampaikan Mbak, bahwa UMKM itu pelaku usaha yang paling tangguh untuk ketahanan ekonomi masyarakat. Artinya ini bagian yang sangat krusial, bagian yang sangat penting dari sendi-sendi perekonomian di masyarakat. Bahkan di Indonesia ya, ini sangat krusial, sangat penting. Untuk kemandirian dan pemberdayaan, saya kira yang paling pertama seperti yang saya sampaikan tadi adalah politik anggaran di pemerintah kelurahan. Kemudian kita mencari formulasi, mencari strategi baru untuk pengembangan UMKM ini, supaya mereka menjadi menjadi pelaku yang mandiri secara ekonomi, kemudian bisa mengangkat perekonomian, roda perekonomian, akselerasi perekonomian di wilayah setempat. Saya itu punya program, Mbak. Saya punya program ada pemanfaatan pekarangan. Ini program yang sangat sederhana. Artinya apa? Semua warga per kakak itu menanam tanaman yang dikonsumsi tiap hari. Mangan opo sing tandur, nandur opo sing dipangan. Dengan estimasi Rp5.000 per kakak saja, dengan produk yang bisa kita hasilkan sendiri, itu satu RW dengan estimasi 100 kakak itu seminggu yang dibuang dari satu RW tersebut keluar sudah 3,5 juta per minggu. Kemudian sebulan sudah 14 juta. Setahun sudah 156 juta. Satu RW yang dibuang keluar. Artinya ini angka yang sangat fantastis, meskipun ini cuma angka 5.000, Mbak. Ini angka yang sangat kecil. Padahal setelah saya testimoni kepada warga, untuk konsumsi sehari-hari beli cabai, beli sawi, tomat, terong, kenikir, kemangi, dan sebagainya itu lebih dari 15.000. Nah, saya hitung Sardoarjo itu dengan estimasi saja 5.000 kakak per kakak Rp5.000 yang dikeluarkan per hari itu sudah 8,7 miliar setahun. Ini angka yang luar biasa untuk pengembangan pengentasan kemiskinan, untuk beasiswa dan sebagainya, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya kalau program ini berjalan pasti mandiri, pasti makmur. Kita punya kedaulatan dan kemandirian sebagai warga, sebagai masyarakat. Dan juga ada program juga, namanya usaha bersama, Mbak. Usaha bersama itu background-nya adalah bahwa satu komunitas, satu wilayah, satu lingkup itu penghasilan boleh dari manapun. Penghasilan uang itu boleh dari manapun. Dari pekerjaan di kantor, dari pertanian, dari perikanan, dari manapun. Tetapi keluarnya ada satu pintu. Ya, terima sudah kasih. Ada yang di Sardoarjo, sudah ada yang berjalan. Ya, terima kasih Pak Herjuno. Nanti barangkali bisa dilanjutkan, sudah 3 menit. Dan kita akan menuju ke para panelis yang sudah ada beberapa yang kami undang. Halo, apakah bisa didengar? Halo? Sudah ada beberapa sudah ada beberapa panelis yang kami undang yang ada di sini. Ini pengusaha di Sardoarjo yang sudah dikenal, mulai dari Mbak Ulfa yang pemilik Ulfa Boga Catering, ada juga Bapak dari Seafood, Pak Almair. Pak siapa ini? Tadi tulisannya yang sebelumnya Pak Zaki Almair. Ada juga dari nanti untuk berikutnya masih ada Mbak Endang Sundayani, Siomay dan Tas Rajut dari PPDI, dan juga satu lagi dari owner Baby Os, Zaitun Mbak Dila. Nanti berikutnya kita akan ke kesempatan yang pertama, kami berikan kepada mana dulu, Mbak Ulfa dulu atau dari Seafood dulu? Oke. Mbak Ulfa, pelaku UMKM yang sesungguhnya,
Ya, apa sih sebenarnya yang selama ini kesulitan dan apa yang sebenarnya kesulitan-kesulitan UMKM yang selama ini dialami, baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi, pada saat pandemi, dan apa kira-kira ke depan yang diharapkan dari para calon lurah? Silakan, Mbak Ulfa. Ya, terima kasih atas waktunya. Masuk ya? Ye, masuk, silakan. Yang pertama, kalau dari kami, karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Sekarang kan semuanya modelnya online. Nah, online ini yang kami harapkan bisa menjembatani UMKM di Sardono Harjo untuk maju berkembang bersama. Terus terang, meskipun wajah kelihatan muda, tapi saya kesulitan untuk yang online ini, Bu. Mungkin karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pegang terus HP selama seharian seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Harjuno, untuk yang Pak Harjuno dan Pak Zainuri nih, Pak Anwar Zainuri, untuk penguatan modal ini nantinya seperti apa ya? Kalau misalnya kita di sosialisasi seperti dari BNI, BRI, dan lain-lain sebagainya, kan itu ada persyaratan tertentu. Kalau kita sudah punya pinjaman di bank A, kita tidak boleh pinjam lagi di bank B seperti itu. Dan itu permodalan ini itu cukup penting bagi kami, karena sebagai pelaku usaha uang ini terus berputar dan kadang-kadang kita bingung, apalagi dalam kondisi seperti ini kita bingung untuk memutar kembali uang yang harusnya sudah kita pegang tapi ternyata masih ada di beberapa tempat, dan untuk esok harinya kita harus mengeluarkan lagi dan kita terkendala untuk permodalan ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang UMKM di Sardono Harjo ini kan banyak sekali. Apakah ada pemilahan antara UMKM yang produksi sendiri atau dengan UMKM yang sifatnya ngambil atau seperti jasa? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Selanjutnya kita akan berpindah sekalian. Kita langsung ke dua, anjir. Jadi Bu Ulfa tadi lebih soal modal. Kita akan beralih ke Bapak dari Sihut. Langsung memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, kelahiran Padi, Pak. Tinggal di Duren. Mudah-mudahan sebentar lagi saya resmi jadi warga sini. Saya sudah pindah di sini, Pak. Perkenal Pak Haji Harjuno Wibowo dan Pak Haji Anwar Zainuri. Sebenarnya saya ini tadi jam 8:30 itu istri saya, Pak, ini diundangi jadi panelis. Ya, sebenarnya saya ini ya kurang pas, soalnya beliau ini mohon maaf senior dah. Ya apa boleh dibuat ya, karena permintaan jadi panelis ya kita sharing lah. Karena saya terus terang di bisik kewirausahaan di bidang perikanan, yang gudangnya di sebelah depan Pondok Al-Farizi, dan ke depan insya Allah usaha saya bisa merangkul kanan kiri dan mengembangkan usaha saya, dan produk-produk apa nanti juga bisa membantu perkembangan atau pekerjaan di wilayah sini. Nah, untuk mengenai Sardono Harjo ini dan mendengar suasana di sini itu banyak potensi, baik itu di bidang pertanian yang satu,
Yang dua di bidang perkulineran, Pak. Ini saya amati di Sardono Harjo ke depan ini perkembangan baik itu pertanian dan perkulineran itu sangat pesat. Nah, bagaimana nanti kalau siapa yang terpilih menjadi Bapak Lurah Sardono Harjo, ini sangat PR, sangat penting untuk menjadi masa depan di Sardono Harjo, karena kalau bisa mengembangkan pertanian, baik itu di sektor palawija, padi, dan lain sebagainya. Metode-metode apa nanti yang dibangun oleh Bapak Lurah yang terpilih, yaitu yang pertama. Nah, yang kedua, di bidang perkulineran itu sangat menjanjikan kalau di masa depan yang akan datang. Ini sudah mulai merambah, kuliner sudah mulai berjalan walaupun baru 40-60%. Ini mulai ya mau jalan lah, masih rindik-rindik. Nah, ini kalau bisa dikembangkan, Sardono Harjo itu banyak potensi yang sangat-sangat di masa depan ini, Pak, karena percontohannya sudah ada real di beberapa ini dibikin restoran juga lumayan lah. Ini untuk menyerap ketenagaan kerja di Sardono Harjo. Dan yang ketiga, Pak, saya mengusulkan yaitu pendekatan sama pemuda dan pengusaha kecil dan menengah. Itu harus ada pendekatan. Nah, pendekatan yang seperti apa yang Bapak Lurah nanti yang terpilih menjadi yang terbaik untuk merangkul di semua kalangan, baik itu menengah dan ke bawah. Dan ke depan itu perlu, Pak, karena merangkul apa yang dibutuhkan pengusaha kecil dan apa yang kekurangan pengusaha besar. Itu harus kita disinergikan. Kalau tidak disinergikan nanti jadi kurang. Terima kasih Pak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi Bapak Anwan Zanuri terpental dari forum ini, tetapi saya kira bisa dijawab lebih dulu oleh calon lurah nomor urut 1, Bapak Herjuno Wiwoho, terkait dengan tadi soal permodalan dan juga soal sinergi. Silakan. Ya, Pak Herjuno, nanti kita akan masuk lagi karena ada yang mendampingi secara teknis, ada yang mendampingi Pak Anwan di lokasi, semoga nanti bisa segera tersambung. Pak Herjuno, silakan. Terima kasih Mbak Yagi. Pertanyaan yang sangat bagus Mbak Ulfa. Mbak Ulfa ini salah satu mitra dari kelurahan Mbak Yagi. Kalau ada acara-acara sering konsumsi catering dari Mbak Ulfa. Soalnya kalau tidak dipesan sok nesu, Mbak, sama saya itu. Mbak Ulfa itu. Saya tuh sangat kenal baik dengan kepala unit BRI Ngagel. Kemudian saya sering bicara, sering bertemu, sharing bahwa saya butuh permodalan untuk UMKM di Sardono Harjo. Nah, dari BRI itu sangat menyambut baik, Mbak, untuk permodalan meskipun harus dengan kriteria tertentu, Mbak. Tetapi kan karena hubungan baik, karena akses dan sebagainya, kan mereka akan memberikan kemudahan-kemudahan BRI unit Ngagel, Mbak. Karena akses permodalan ini sangat penting juga, termasuk akses teknologi, kemudian pemasaran dan sebagainya. Untuk lembaga keuangan yang lain kita juga bekerja sama, Mbak. Ada BDI Pakem juga itu dengan tingkat bunga yang rendah. Kemudian, Mbak, untuk sekarang ini UMKM Sardono Harjo harus betul-betul mengerti teknologi informasi. Tidak bisa tidak. Karena kita mengalami kelurahan pernah mengadakan pelatihan digital marketing, melakukan pelatihan packing, kemudian
Karena kita semua akan menuju ke sana, Mbak. Sekarang ada GrabFood, ada Shopee Food, ada macam-macam. Dan UMKM Sidoarjo harus mengikuti perkembangan tersebut. Tanpa itu tidak bisa, Mbak Ulfa. Karena tuntutan kondisi, tuntutan zaman, tuntutan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Sedangkan Perso, semua yang tidak bisa mengikuti perkembangan akan mati, akan tertinggal dan mati. Karena kita harus membaca sangat banyak kemungkinan di depan nih kok. Masyarakat UMKM Sidoarjo harus bahasa apa nih? Bahasa Islamnya itu harus faltandur nafsun aku tambah likut, mengetahui ke depan, mengetahui proyeksi ke depan. Ini sangat penting. Kemudian kepada Pak Sinten nih, Pak Pardi, Pak. saya belum pernah Pak Pardi. Sembah nuwun Pak. Nggih. Menika Pak, nyuwun pangapunten. Saya sangat Pak inspirasi pertanyaan dari Bapak menika. Saya sangat. Halo. Iya Pak, suaranya agak putus-putus ini. Nggih, Pak Pardi, halo. Nggih, halo Pak. Nggih, saya sangat Pak pertanyaan dan aspirasi sebagai Pak Pardi. Sidoarjo itu kawasan wilayah aglomerasi, Pak. Kawasan tumbuh sangat cepat. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ada kuliner dan sebagainya, menikah selama ini sudah saya kolaborasikan dengan masyarakat. Artinya apa? Pelaku-pelaku usaha yang datang menikah harus memberdayakan masyarakat. Itu sudah saya lakukan selama ini. Saya sudah melakukan komitmen kepada pengusaha-pengusaha itu bahwa supply dari bahan itu harus dari masyarakat. Itu sudah ada MOU-nya. Karena masyarakat kan ada program pemanfaatan pekarangan, kemudian ada yang dagang macam-macam untuk kebutuhan disediakan oleh masyarakat setempat, termasuk tenaga kerja, Pak. Jadi ini sangat ketat dilakukan oleh pemerintah kelurahan yang kemarin saya di Kelurahan Sidoarjo itu.